Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama kita di Juragan Properti. Oke, di portal kita mau bahas tentang apa? Kita hari ini mau bahas tentang tunggu dulu. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus jangan lonceng di bawah ya. Sebelah sini. Oke teman-teman, di vlog terbaru kita akan membahas tentang apa itu lahan produktif. Apa sih produktif? Oke, berarti hari ini tema kita adalah lahan produktif. Terus lahan produktif yang mungkin juga bisa menjadi lahan pendapatan. Wah, gimana tuh? Gimana? Mau tahu gimana caranya? Tetap terus Tonton sampai habis video sampai kita kali selesai. ini. Karena tips dan trik dari kita pasti selalu bermanfaat buat kalian. Oh, maksa ya. Kalau pasti manfaat banget kalau Iya. kalian nontonnya sampai selesai. Kalau nontonnya setengah-setengah, ya dapat ilmunya juga setengah-setengah gitu ya. Sip. Bikin dulu. Nah, oke nih Tiara. Jadi kan kali ini tema kita tentang gimana Lahan. sih memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk jadi lahan produktif. Nah, teman-teman tahu nggak sih lahan produktif itu apa? Yang pastinya itu kayak bisa menghasilkan ya. Menghasilkan apa tuh ya? Yang pastinya harus kayak gimana ya? Yang pastinya banyak manfaatnya ya. Iya, banyak Apalagi manfaatnya. lahan produktif ini nggak jauh dari rumah kita sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu jauh untuk memanfaatkan lahan yang ada gitu. Jadi minimal tuh untuk keluarga kita lah ya manfaatnya ya. Betul. Plus-plusnya ya kita bisa menghasilkan dari sana. Apa dari lahan Sarang hewan. Kita menghasilkan uang ya, pendapatan ya, pendapatan ya. bisa menghasilkan pendapatan untuk keluarga minimal gitu dulu. Itu lahan produktif itu sendiri pastinya kan memerlukan space ya. Kalau Pasti. di halaman biasanya kalau di perumahan perkampungan perdesaan itu kan biasanya rumahnya kecil, lahannya besar halamannya, dan itu biasa masyarakatnya juga menempatkan ini kayak nanam-nanam. Betul, nanam-nanam di lahan dekat rumahnya sendiri gitu ya. Tapi itu kalau untuk di desa, Tasya. Tapi kan kalau kita yang di kota nih ya, pastinya sulit untuk mendapatkan ya. space untuk kita memanfaatkan lahan produktif tadi gitu. Apalagi kan banyak lahan itu hanya semen doang Iya sih, gitu benar. kan. Paling mobil cukup satu, motor Nah, satu. iya. Mobil satu motor satu, jadi nggak masuknya juga gitu ya. Jadi sulit ya untuk di kota, sekarang sulit untuk cari lahan produktif yang memang bisa, apalagi bisa menghasilkan pendapatan tersendiri untuk rumah tangga gitu. Tapi jangan sedih. Kenapa nih? Kita bahas dulu lahan produktif yang ada di perumahan. Itu ya tema kita ya. Oke. Nanti ada di sini. Kita edit. Jadi kita bahas dulu sih apa aja sih yang Manfaatnya, bisa manfaatnya apa aja sih. fungsinya juga lahan produktif itu seperti apa? Oke guys, jadi kali ini Tasya sama Tiara mau ini ngebahas sedikit tentang pekarangan. Pada teman-teman pada tahu lah mungkin ya pekarangan itu apa ya. Jadi pekarangan itu adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal. Jadi lahan ini itu dipelihara dengan baik dan memberikan lingkungan yang menarik serta nyaman dan sehat serta menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal di rumah. Nah, banget. iya betul banget ya. Terus pekarangan rumah kita itu ternyata dapat dimanfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Benar banget. Misalnya dengan menahan tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayur-sayuran, rempah-rempah, terus dan obat-obatan. Dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda. Nah, salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani. Gitu Tiara, berarti Udah banget, jadi kayak pikiran kita jadi tenang kalau lihat pekarangan kita sejuk, adem, hijau gitu ya, buat rohani dan hati kita juga sejuk sih pastinya. Iya kan? Terus kayak misalnya kita nanam-nanam tanaman obat, kayak misalnya masuk angin terus tiba-tiba langsung Tasya baru tau loh pakai daun jarak, teman daun jarak. Daun Nah, yang itu lebar-lebar. iya di apa sih kayak dibakar dulu sedikit, terus ditapelin ke ke perut. gitu ya. Ternyata itu bisa ini ngilangin kembung sama anak bayi. Kayak masuk angin gitu ya. Dan nanamnya juga mudah gitu, di pot juga udah bisa. Kayak gitu kan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita tanam di pekarangan rumah kita. Nggak butuh space
besar juga Iya. gitu kan. Kalau ada besar ya bonus lah istilahnya gitu, berlipat ganda. Teman-teman bisa nanam cabai yang lebih mudah Oh iya, benar, gitu cabai. kan, dengan Nggak perlu beli. ambil bijinya aja langsung ditanam di depan rumah. Pepaya, banyak sayur dan buah-buahan yang bisa kalian tanam di sekitar rumah sih. Iya, benar banget. Nah, jadi tuh jika dikelola dengan baik, perkarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga. Banyak banget Iya, manfaatnya. seperti tempat bermain, tempat rekreasi, terus sumber pangan dan juga sebagai sumber pendapatan. Nah, pendapatan nih yang keren nih. Keren banget nih semua pendapat. Setuju nggak kalau kita bahas semua pendapatan tapi di vlog selanjutnya sih ya, kita nggak sekarang, kita fokus di lahan produktif. Iya, benar-benar nanti boleh lah ya kita boleh bikin untuk di vlog selanjutnya kita akan bahas tentang lahan produktif juga sebagai lahan pendapatan. Wah, seru tuh. Tunggu aja di vlog selanjutnya. Oke, next kita Oke, fokus deh ya. nah selanjutnya pemanfaatan lahan perkarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Wow, dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Benar banget, apalagi kan kayak di kondisi sekarang nih ya, kondisi sekarang tuh banyak harga yang melambung, Iya, apa benar. segala macam, dan bahkan ya ada isu krisis pangan dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini solusi banget nih kalau teman-teman punya lahan perkarangan di depan rumah, lahan produktif yang teman-teman bisa manfaatkan sendiri. Ya teman-teman nggak perlu beli, nggak perlu khawatir, teman-teman bisa petik sendiri Iya. gitu kan, bisa manen sendiri di rumah gitu, nggak perlu jauh. Paling nggak cabai lah. Iya, bener banget. Kalau nggak Cabai. cabai, Iya, terus bener-bener. umbi-umbian juga sebenarnya Iya, nggak ribet ya kan, ambil batangnya langsung ditanemin gitu kan, ditancepin. Iya benar. Dan bisa pengganti bahan pokok juga kan, Iya. umbi juga gitu. Karbohidrat ya. Betul. Nah, oke, selanjutnya fungsi pekarangan secara umum. Jadi, pertama itu sebagai sumber pangan keluarga seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, serta ternak dan ikan. Lalu yang kedua itu sebagai sumber obat-obatan atau apotek hidup. Nah, lalu yang ketiga itu sebagai sumber bumbu, rempah, masakan. Nah, terus yang selanjutnya itu sebagai sumber pupuk organik. Iya sih, bener juga sih. Kayak misalnya kita ternak ya kali ya. Iya betul kan. Ternak, terus Kayak sekarang ya lagi hits ya, lagi viral kayak baskom, diisi air, di situ kayak mereka masukin apa bibit-bibit ikan gitu, bibit-bibit ikan di ember baskom gede itu, terus ada tanaman sekelilingnya gitu, teman-teman bisa lihat itu lah. Dan itu banyak sekali sekarang manfaatkan itu di sekitar rumah gitu, nggak perlu space besar, hanya bak gede aja isi air, bibit ikan, dan sekeliling ember itu tutupnya dimanfaatkan dengan tanaman juga gitu. Jadi sekali nyelam banyak banget. udah bisa ternak ikan, nanam juga sekitar Terus, air gitu loh. Iya, yang paling penting itu sebagai sumber keindahan atau estetika bagi perumahan banget kita. bagi perumahan, apalagi Iya. kalau kita setiap hari ngasih makannya, ngasih makan ikannya Ngilangin gitu stres kan, ya. ngilangin stres banget. Jadi adem, sejuk, tenang juga gitu. Oke, next. Jadi selanjutnya manfaat pekarangan rumah untuk keluarga. Yang pertama itu sebagai pemenuhan gizi keluarga. Jadi ada beberapa tanaman, ternak dan ikan yang dapat dipelihara di pekarangan dan menghasilkan makanan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin, sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber protein dan lemak. Nah, terus yang ketiga itu sebagai lumbung ternak. Hasil dari usaha perkarangan dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ada musim pacekliknya. Jadi bebas sih, kita mau ngambil kapan aja bisa. Karena udah punya kita sendiri gitu. Dan catat yang terpenting adalah yang pastinya udah kita tanam. Iya, pastinya. Yang enggak tuh kalau kita nggak nanamnya, kalau tiba-tiba mau ngambil tapi ngambil punya tetangga kan nggak mungkin ya. Itu yang nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nah, selanjutnya sebagai apotek hidup. Nah, pekarangan dapat ditanami berbagai tanaman obat yang berkhasiat. Jika anggota keluarga sewaktu-waktu sakit, dapat ditanggulangi sementara dengan obat yang ada di pekarangan. Lalu selanjutnya, yang kelima itu sebagai penambah penghasilan. Nah, pekarangan yang dikelola dengan baik, hasilnya dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga karena banyak komunitas yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakannya. Jadi spesifiknya juga bisa sebenarnya.
benar. Bisa banget, apalagi space kecil aja bisa menghasilkan pendapatan, apalagi udah space-nya juga besar, lahannya juga besar gitu kan, pasti bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu kan. Sebenarnya banyak sih tanaman hidroponik, teman-teman juga bisa manfaatkan itu gitu kan, dengan paralon dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya yang keenam itu sebagai menghasilkan bahan bangunan. Jadi jenis tanaman pohon seperti bambu, kelapa, terus nangka dan tanaman lainnya yang ditanam di pekarangan itu dapat dijadikan bahan bangunan dan kerajinan rumah tangga. Kira-kira ibu-ibu yang lagi gabut di rumah bisa kan manfaatin Iya, itu. bener banget, apalagi kalau kita nanam pohon kelapa yang dari akar sampai ke pahanya itu bisa dimanfaatin semua. Iya, cuman balik lagi sih ke kita mau apa enggak ngerjainnya. Bener Tapi banget, bener. kita bikin konten untuk buka pikiran. Kan kita biasanya di perkotaan tuh sangat rindu ya dengan Betul. suasana-suasana yang Sejuk. sering kita lakuin zaman-zaman dulu Zaman kan. dulu nanam. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu sebagai tempat rekreasi keluarga. Nah, pekarangan yang ditata dan dirawat secara teratur akan memberikan keindahan dan rasa tentram bagi yang melihatnya. Jadi kalau misalnya kita tata bener-bener di perumahan kita juga pasti orang suka juga kan ngeliatnya dan nggak bosan. terus bisa dijadikan tempat untuk postingan di IG. Yes, itu bener banget, apalagi untuk mama gitu kan. Ada spot baru yang hijau-hijau tuh, wow, adem, tentram. Spot foto juga bagus. Iya benar. Oke, jadi kita ngajakin teman-teman untuk memanfaatkan dan memperindah perkarangan rumah kita dengan menanam tanaman yang bisa menunjang kebutuhan keluarga. Sebenarnya banyak ya manfaat udah dijelaskan tadi gitu kan, banyak banget. Tapi ya tadi ya kita jelasin di awal, sangat sulit di sekarang kita punya space lahan, jangankan gede ya, jangankan besar, kecil aja itu sulit banget untuk kita bisa manfaatkan lahan itu gitu. Dan Zaman sekarang ya. ya zaman sekarang sulit banget untuk mencari lahan yang memang bisa kita manfaatkan. Kalau enggak kita bisa harus beli lahan lagi lah istilahnya begitu, dan itu bisa jauh dari rumah kita gitu. Sedangkan ini kita pengen lahannya dekat dengan rumah kita dan kita bisa rawat sendiri. Sebenarnya ada ya? Ini juga pertanyaan kita sama kayak seperti konten sebelumnya. Jadi jangan khawatir, ini bakalan ada yang mau lewat. Lagi pada Angelin, jadi Angelin mau ngasih tahu nih untuk kalian, buat masyarakat harus mampu memanfaatkan halaman pekarangan rumah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pastinya. Seperti bisa aja menanam sayur, buat peternakan kecil-kecilan ya di rumah pastinya bisa juga. Dan pastinya dengan memanfaatkan tanaman di pekarangan rumah bisa menghemat pengeluaran keluarga setiap harinya pastinya. Dan artinya jika kebutuhan rumah bisa diambil dari pekarangan rumah, maka kebutuhan pangan keluarga dapat terjaga dan mandiri pastinya. Lalu, jangan khawatir buat kalian karena DMS Royal menyediakan lahan produktif untuk keluarga dan penghuni pastinya. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen tahu cara punya unit DMS Royal Resident bisa langsung ke sini di bawah, di komen aja. Oke teman-teman, tadi udah banyak banget kita jelasin manfaatnya, fungsinya lahan produktif itu seperti apa. Ada dan iklan lewat juga. Benar banget, Ada iklan lewat juga. Jadi solusi banget buat teman-teman Iya. yang punya hobi nanam untuk memanfaatkan lahan produktif. Yang nggak hobi pun sebenarnya juga bisa menjadi lahan pendapatan buat kalian. Iya benar. Jadi nggak perlu lahan yang luas, tapi kita kasih lahan yang luas. Benar banget, di MS Royal ya, Berarti lahannya deh. luas banget untuk kalian manfaatin. Oke,
Mungkin cukup sampai sini dulu kita ngebahas tentang lahan produktif. Benar banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terus jangan lupa share ke teman-temannya. Apa aja yang mau ditanam di perkarangan rumah. Itu nanti kita bakalan kasih di describe apa aja sih tanaman yang cocok buat dan mudah ya Mudah. buat ditanam. Simple di pekarangan rumah teman-teman sih. Ya, benar banget. Oke, Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga di bawah dan bunyikan loncengnya juga ya biar dapat terus ilmu manfaat dari Juragan properti. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.